merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Banget anak-anak muda yang akhirnya nggak sukses just because they don't believe in themselves. Padahal itu basicnya. We have to believe that we can. This is Yang on Top. Oke, Flo, Dika, lo berdua adalah orang yang memilih jalur dalam hidup ini nggak ngikutin banyak orang. Non-mainstream ya? Non-mainstream. Musik, hip hop. Ya dikit tuh yang mau. Dulu orang-orang belum ngeblok, udah ngeblok. Apa yang ada di pikiran lu orang berdua ya? Hobi gue itu nulis diary dulu. Itu kelas 4 SD. Nah waktu itu punya teman sebangku cowok juga, tiap pulang sekolah kita tukeran diary gitu. Ini kelas berapa waktu kelas berapa? Jadi potensi ngondeknya itu tinggi sekali. Ini kelas berapa dulu? 4 SD. Dari 4 SD udah nulis diary, oke, terus? Dari situ nemu media baru di internet, blog gitu. Pertama kali gue lihat blog di internet, ini orang norak banget ceritain kejadian dia sehari-hari di internet. Besoknya gue ikutan bikin gitu. Dan ternyata sesuatu hal yang norak seperti itu jadi apa ya? Jadi menarik gitu, karena basically tiap anak remaja gitu kan pengen butuh panggung sebenarnya untuk dianggap kita tuh beda, kita tuh punya tempat di dunia gitu kan. Nah waktu itu blog itu adalah pedestal gue gitu, tempat gue bisa dilihat orang, bisa cerita dibaca. Dan waktu itu belum kebayang bakal akhirannya dibukukan apa segala macam, sama sekali. Yang baca juga cuma 5 orang. Blogger tuh dikit banget dulu tuh. Cuman bisa dihitung pakai jari. Dan beberapa blogger awal yang seangkatan sama gue dulu sekarang udah di mana-mana gitu. Endana Sution dan lain-lain gitu kan, Sita Karina gitu. Jadi bener-bener udah udah beda lah gitu zamannya dulu dibandingin zaman sekarang. Gue basically gue suka nulis gitu. Gue kuliah juga jurnalistik, gue suka nulis. Cuma bedanya kalau dia nulis laku, gue belum gitu. Jadi gue basically suka nulis, suka bercerita lewat tulisan gitu. Cuman saat itu gue either nggak nemu atau gue nemu tapi nggak tertarik, gue lupa dengan blog gitu. Gue tahu saat itu orang udah mulai nulis blog segala macam. Tapi kok gue waktu itu mungkin kayak tahun 99 tuh gue baru bikin email. dia udah ngeblog, gue baru bikin email. Jadi saat itu gue menulisnya lebih interestnya bukan ke blog tapi di lagu gitu, dikasih musik, terus apa yang gue tulis itu jadi lagu, dibawakan dan direkam. Interest gue lebih ke sana gitu. Jadi akhirnya gue kerjain tanpa ada pemikiran bahwa ini harus jadi sesuatu yang laku, ini harus mainstream, ini harus bisa dinikmati ratusan juta orang di Indonesia. Enggak, gue kerjain apa yang menurut gue suka. Permainan kata-kata di setiap lagu gue selalu ada rima-rima yang emang menurut gue ini sesuatu yang unik gitu, nggak semua orang bisa bikin gitu. Ya udah, jalan aja gitu. Dan begitu tiba-tiba iseng kasih ke radio muter, ada yang request, tiba-tiba diundang manggung segala macam, baru gue mulai kepikiran, oh ini bisa jadi karir. Hobi merupakan segala aktivitas yang menyenangkan dan menekankan pada kesenangan dan relaksasi dalam mengisi waktu luang. Tidak sedikit pengusaha muda yang sukses dengan mengawali usahanya dari sekedar hobi. Sejatinya,
Hobi yang disalurkan pun mengarah pada hal-hal positif. Berbagai macam kegiatan yang dijadikan hobi memang mudah dilaksanakan, bahkan sulit untuk ditinggalkan. Usaha-usaha yang diawali dari hobi umumnya berbuah menjadi kesuksesan. Hal ini dikarenakan mereka yang menekuninya juga mencintai pekerjaannya dan bersemangat untuk terus belajar menyempurnakan kemampuannya. Layaknya Dika Angkasa Putra Murwani, atau yang biasa dikenal Raditya Dika ini telah menjadi salah satu komedian yang sangat digemari oleh anak muda saat ini. Bermula dari hobi menulis sejak SD, lelaki yang kerap disapa Dika ini telah banyak menulis kesehariannya di blog, hingga kemudian diangkat menjadi sebuah buku dan akhirnya dibuat menjadi film yang sukses di pasaran. Semua yang ia tulis adalah kejadian yang ia alami dalam sehari-hari. Siapa yang sangka, para pembaca menyukai gaya menulisnya yang konyol dan penuh humor. Apa sih yang menjadi impian nanti gue gedenya pengen jadi ini gitu? Ada nggak? Jadi gue tuh gampang banget mengikuti apa yang gue suka. Jadi kalau dulu tuh suka nonton Power Ranger, pengen jadi Power Ranger gitu kan. Suka nonton siluman ular putih dulu. Pengen ular putih? Pengen punya istri ular putih kan. Itu kan lo yang ular putih, ular hijau itu kan. Jadi gara-gara itu, nah waktu itu akhirnya masuk ke buku. Suka baca bukunya Hilman Hariwijaya, suka baca buku Agatha Christie. Di saat itu pengen punya buku. Akhirnya gue beli buku Kiki, tahu kan yang dulu di bawah itu ada yang Kiki itu ya, buku tulis kecil itu. Bikin buku komedi sendiri, isinya joke-joke gitu. Kelas berapa? Kelas 5 waktu itu. Kelas 5, kelas 4 waktu itu bikin parodi, bikin parodinya Beauty and the Beast waktu itu, judulnya Beauty and the Beast tingkat gitu. Jadi tentang si Beauty naksir sama supir bis tingkat, apalah aneh banget gitu kan, tapi nggak pernah ketemu karena satu di atas satu di bawah gitu. Itu nggak coba logika anak SD gitu kan. Sekarang masih lucu loh itu. Gitu. Masa sih? Lucu. Terus tulis, akhirnya jadi satu buku itu banyak deh nyampur, ada komik kayak gitu, baru kasih ke orang, akhirnya dipindah tanganin. Sampai situ akhirnya gue tahu bahwa apresiasi orang terhadap apa yang kita tulis, ngelihat mereka ketawa, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah itu jadi adiksi tuh, untuk melihat orang baca tulisan gue terus ketawa, orang memberikan respon itu lucu. Akhirnya gue mengembangkan teknik menulis, jadi belajar cara nulis kayak gimana. Pas masih kuliah di Australia, ikut kursus stand up komedi gitu, dan akhirnya dari stand up komedi dapat basic formula untuk nulis komedi. Sekarang stand up komedi juga lagi rame, akhirnya kepake juga ilmunya gitu misalnya, dan sampai sekarang. Nah waktu itu belajar stand up komedi, belajar nulis tuh karena gue pengen memperkaya diri gue untuk menulis gitu. Lalu belajar menulis skenario film gitu misalnya. Ya gimana pun juga kita bisa belajar plotting di situ. Karena menurut gue komedi adalah seni gitu. Saking cintanya sama seni ini, dulu pas di kampus tuh sampai belajar filosofinya. Jadi di apa namanya, di Adelaide Uni dulu di bawah kan banyak buku-buku tuh di perpustakaan di bawahnya gitu. Nah ngambilin bukunya Schopenhauer gitu-gitu. Jadi on the level sampai ke filosofi komedi. Semuanya harus dijawab tuh. Kenapa orang ketawa dari filosofi? Bagaimana cara bikin orang ketawa dari teknik menulis stand up komedi? Terus bagaimana supaya orang membaca tulisan yang bikin ketawa ini dari sisi pemasaran tulisan gitu misalnya. Jadi semua ilmu itu gue masukin untuk memperkaya diri gue sendiri gitu. Secara ilmu ya, belum karir. Soalnya apa ya, it's very sexy art sih, komedi. Kan gimana ya, orang ngelihat sesuatu terus ketawa itu kan penasaran gitu. Gimana cara bikin mereka ketawa, kenapa mereka ketawa, sampai secara biologi juga gitu. Ya itu yang bikin penasaran sih. Audiens itu menghargai konsistensi. Dengan lo konsisten ngerjain yang lo suka nih, walaupun itu nggak mainstream, ternyata ada nih group of people yang mungkin nggak banyak, tapi menghargai banget apa yang lo kerjain. Lo mau jadi apa aja terserah, asalkan you being the best di sana.